Yo, welcome back to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. So on tonight's episode, kita bakalan kedatangan tamu special. He's one of my life mentor and he's very good on advices. So penasaran kan dengan obrolan kita malam ini? Yuk langsung aja. Okay, we are tuning now. Halo, Komaju. Halo. Hai, apa kabarnya? Woo, it's nice to see you. How are you? Good, doing great. How's Gimana life? kabarnya? I'm great as usual. It's really nice to see you on my Working Let's from Talk home. tonight. Yeah, same, working from home also. Gimana, sibuk gak, Ko? Working Bener, from sibuk, home? Sibuk sih, lagi sibuk. Mm-mm. Lagi, maksudnya sibuk di kantor atau gimana? Work from home Atau gimana? lebih sibuk gak? Di kantor working from home lebih sibuk ya ternyata ya. Mm-mm. Lebih sibuk, tapi lebih ini sih, lebih enaknya sih kan bisa bagi waktu ya. Karena kan udah get the face ya, jadi udah tahu sih ritmennya tuh kayak gimana gitu loh, kerja dari rumah. Yes, Ya. yes, true. Awalnya sih masih agak berantakan sih. Awalnya tuh merasa tuh working from home tuh malah lebih capek gitu. Tapi sekarang sih udah enjoy aja sih. Jadi udah dapat ritmennya. Sudah tau lah, jadi mau ngapain dan udah bisa bagi tugas aja sih. Ya, banyak orang sih yang kewalahan at the first phase of work from home itu kan. But now we already got the rhythm ya. So everything is settled. Iya, benar. Nah, lucunya adalah kan saya kan kerja di perusahaan multinasional ya. Yeah. Jadi dari tim HR itu tuh mengirimkan kayak survei karyawan. Untuk menanyakan the new way of working. Dan surprisingly itu banyak yang milihnya tuh lebih prefer working from office loh. Yes, correct. So it was a surprise finding. Soalnya gimana ya, kalau working from office itu kan kita bisa langsung bertatapan dengan orang-orang tersebut, dan when we discuss something it's more comfortable. Yes, actually. yeah. Benar. Iya sih. Karena kalau working from office itu kan kita langsung bisa ketemu tatap muka, kan langsung bisa ngobrol sekalian. Kalau working from home tuh itu harus via telepon terus gitu. Jadi you have to get through, one call after the other gitu. Jadi memang lebih effortnya sih pasti akan lebih banyak sih daripada working from office ya. Kalau untuk Jadi Komaju working from office itu jadi kalau untuk Komaju never ending call lah ya. Pasti itu. Enggak juga karena kan anyway kan kita juga udah dari team meeting kan juga udah ini ya, udah tahu lah pembagian tugasnya itu seperti apa gitu loh di team member gitu. Jadi saya sih lebih banyak dapat update aja sih gitu. Jadi waktu pas kalau misalnya ada update gitu, nanti kita baru get a call gitu, untuk ngobrolin nice. projectnya seperti apa. Iya, soalnya banyak kan orang kan kayak awal-awalnya wah happy tuh working from home, something like that. But actually rupanya setelah dijalanin beberapa bulan it's like okay. Iya benar. Soalnya kalau working dari office itu kan kita ada waktu tertentu ya, misalnya kayak working hour ya. Then after we go home, then we take a break, Untungnya sih perusahaan saya sih mereka memperbolehkan karyawan itu working from home ya. Jadi kita bebas gitu loh memilih gitu kan. Karena kan kasusnya COVID ini kan juga meningkat terus ya di actually, Jakarta ini. It is better work from home actually. True. Too many OTG ya, orang tanpa gejala itu kayak benar. Too many. Komaju itu kan sebagai head of head of analysis ya. Strategic insights. As a head di company Komaju ini, bagaimana Komaju bisa handling your team really well ya? Maksudnya during this work from home. Sebenarnya sih aku bilang sih lebih kita tuh harus hands on juga sih ya. Jadi kita harus percaya sih ke team member tuh untuk allowing them itu tuh untuk bisa berekspresi, bisa berkarya gitu loh. Jadi dikasih kepercayaan aja deh gitu ke mereka gitu ya. Dan tapi kita juga harus monitor sih kerjaan mereka, kayak misalnya bisa ngasih misalnya kalau misalnya ada update tentang project apa, let us discuss gitu instead of
you go your own separate way gitu loh, tanpa Yes. apa sih pengawasan atau gimana gitu. Tapi jangan terlalu mengawasi mereka juga gitu loh, sampai mereka tuh merasa tuh kok sebagai manajer tuh sangat micromanaging ya, which is kan itu kan yang kita harus avoid sebenarnya. Jadi hands on, menaruh unsur kepercayaan gitu ya ke team member gitu ya, dan believe aja sih mereka tuh pasti akan bisa pull out dengan their great capacity ya, karena kan mereka kan juga waktu pas masuk ke perusahaan itu kan juga sudah diseleksi ya dengan skill mereka, dengan kemampuan mereka gitu. Jadi percaya aja sih bahwa mereka tuh bisa pull out the project begini. Berarti selama pandemi ini tetap ada ini dong ya, catch up from the conference call and oh iya benar, harus ada. Jadi harus ada sih. Jadi catch up call bisa setiap hari tuh pasti akan melalui chatting misalnya gitu ya, atau enggak kan sekarang gampang ya, ada email lah, ada bisa chat lah, ada WhatsApp lah. Jadi I mean yes. inilah gitu loh. Sebenarnya Technology itu is helping us. ya sebenarnya canggih banget ya sekarang, zaman ini sekarang ya. Maksudnya dari manapun kita bisa like talk and working from everywhere. Saya kenal Ko Maju ini udah cukup lama because he's one of my relative. He always told me to have a positive thinking. Tapi kadang susah banget sih, beneran Ko. I don't understand how can you overcome the positive energy than the negative, because people tend to go back to the negative one no matter what. Yeah. Mungkin sebelum ke sana mungkin saya ingin tahu dulu sih dari perspektif dari kamu gitu ya, kenapa kamu tuh merasa tuh saya tuh sangat positif gitu loh. Kira-kira apa yang kamu observe gitu? Because every time like I talk with you, you always give me some good advice yang sebenarnya memang benar gitu loh. Kayak you're not just talking kayak Maggie, kamu sebenarnya nggak boleh gitu. Like I like the way you langsung straight to the point ke gua. and that's really actually that can help, I mean like kalau Ko Maju kan lebih ke straight to the point gitu. And you always kayak kamu nggak boleh berpikir begitu seperti ini. Sebenarnya sih ya, saya juga nggak bilang bahwa saya tuh 100% tuh selalu positif juga gitu ya, karena itu proses lah ya untuk menuju ke sana gitu loh. Dan waktu pas awal-awalnya saya mendalami kayak positive mindset itu juga nggak gampang juga gitu, karena negative mindset itu tuh lebih gampang ya mempengaruhi pikiran kita ya. Dan juga kan mungkin karena awal-awalnya itu tuh kita tuh sangat ini ya, kita tuh sangat thinking about others juga gitu. Maksudnya gini sih, maksudnya kalau dulu itu mungkin kita belum mencari inner peace ya. Sekarang ini kan kita mencari inner peace ya. Nah kalau dulu itu tuh kita tuh pingin impress other people, kita tuh masih sangat care dengan what other people think about us gitu. Dan seiring dengan sekarang kan udah banyak ya internet gitu ya, dan kita tuh melihat tuh Instagram, dan kita tuh melihat tuh Facebook gitu, dan it's all filled with berita-berita tuh yang harus kita saring ya gitu ya, karena itu tuh bisa mempengaruhi kita banget gitu. Yes, jadi true. Benar gitu loh. Jadi itu sebenarnya proses sih. Jadi dan itu berawal dari kita sendiri gitu, bagaimana kita view berita itu seperti apa, dan kita tuh juga harus ini sih ya, harus ada beberapa steps sih in achieving that gitu. Jadi ada beberapa langkah sih untuk menuju ke positive mindset itu. I remember like 10 years ago or more, we used to selling emailan, and then you always told me kayak okay Maggie, think positive, think big, aim high. You remember? Iya, benar. And saat itu gue kayak apa sih nih Ko Maju, like I don't get it because I'm still so young, kayak gak ngerti deh ini Ko Maju suruh think big, aim high apaan. Tapi sekarang like now okay, I actually ngerti lah, kayak okay, rupanya memang harus seperti ini. Iya, saya ini sih benar-benar think about it, benar ya sih, karena kan dulunya kan kamu kan di Medan, dan if you think about it, opportunity itu endless lah ya gitu loh. Dan karena kita masih muda, kita tuh harus taking the opportunity itu tuh untuk bisa
apa sih untuk bisa step out from our comfort zone juga gitu. Jadi iya sih, itu tuh salah satu moto saya sih. Jadi dream big, aim high sih. Karena ya, I mean ini ya, opportunity itu tuh sangat limitless ya. And kita tuh bisa achieve apa aja sih sebenarnya sih. Kalau misalnya ya sekali lagi tuh back to kita tuh believe in ourselves gitu ya, dan dengan positive mindset itu gitu loh. Jadi ya melalui proses sih ya, tapi nggak gampang gitu loh. Ya, seperti nama ini ya, nama Ko Maju kan maju ya, berarti maju terus. Pantang mundur. Ya, that's makes you. Hey, mengenai nama itu ya, itu dulunya tuh di SD tuh gue diketawain banget loh, but now I really love my name. Pasti dibully-bully kan, maju terus, Iya, pasti pantang dibully mundur. ya, benar gitu loh, maju mundur. But now I mean I really love it. I mean I love it. Yeah, it's really nice name. It's really great name. Teman-teman boleh loh tuh kasih nama maju anaknya, biar maju terus. Kayak Ko Maju ini. Ya, memang kita sometimes bisa positive thinking when we are happy. But we can be like in 1 second we can be positive, but in another second, in the next second we can like totally be negative. Itu kenapa bisa begitu sih? Iya, jadi itu sebenarnya sih back to how you control your ini ya, sebenarnya kontrol emosi juga sih ya. Jadi sebenarnya juga saya tuh banyak membaca lah buku-buku self healing dulu ya. Saya banyak membaca buku, udah itu saya juga banyak membaca referensi positive mindset gitu, dan ya, I mean once kita udah membaca itu dan akhirnya kita menerapkan itu ke dalam our daily life, itu sebenarnya nantinya kita tuh akan attract all the positive things juga gitu loh di dalam kehidupan kita gitu. Kayak misalnya teman-teman saya tuh juga mereka tuh mempunyai mindset yang sama gitu akhirnya gitu. Jadi sebenarnya sih dengan kita menerapkan positive mindset itu juga kita tuh mau avoid drama in our life juga sih, karena ya seperti yang saya bilang ya, karena saya kan mencari inner peace ya, jadi I don't need that drama gitu. Karena kalau gue like I literally cannot find my inner peace, you know. Sebenarnya kalau gue sendirian ya di rumah itu sebenarnya I really love it because gue tuh gak ada yang ganggu, gak ada yang kayak Maggie you should go here, Maggie you should go here, you know. Sebenarnya tuh gue malahan sendiri itu sebenarnya seharusnya gue bisa find my inner peace, but sometimes it's just so hard. I don't know why. Kayak kadang ada aja something yang you know makes me kayak Nah itu karena ya seperti yang again gitu ya, karena kan saya kan juga baru 3 bulan yang lalu tuh diintroduce sama teman saya ya, namanya si Coach Wayudi ya. Jadi dia itu tuh praktisi NPL gitu ya, jadi dia tuh memperkenalkan saya tuh ke 21 Days of Abundance Challenge sebenarnya. Jadi itu meditasi 21 hari lah ya, dan mendengarkan recording dari si Bapak Deepak Chopra ini ya. Jadi di sana tuh saya tuh mengetahui lagi gitu loh beberapa poin tuh untuk untuk lebih bisa mencari inner peace ya, dan salah satu yang key take out yang saya paling suka itu sebenarnya tuh ada satu tuh yang dinamakan tuh practice acceptance ya. Jadi untuk mencari inner peace itu sebenarnya sih itu berawal dari acceptance kita dulu sih. Jadi bagaimana kita mengaccept all the situation, bagaimana kita menerima suatu keadaan, bagaimana kita menerima orang gitu. Jadi no judgment sih. Jadi no judgment itu sangat penting ya. Jadi kita it's up to us gitu loh. Nah, bagaimana we view our life gitu ya. Kayak misalnya something yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau apa tuh kita udah langsung judge gitu. Kayak misalnya body shaming tuh juga ngapain sih kita body shame people gitu loh. I mean it's totally irrelevant gitu bagi saya ya gitu. Karena I mean it's their body, it's their it's their views of life gitu loh. Dan apakah dengan kita body shaming mereka kita akan dapat benefit apa? Kan nggak ada kan sebenarnya. Dapat koin ya, maybe ya. Kring kring kring. Benar-benar, why they are doing that gitu. Nah, itu sih. Jadi salah satu hal yang saya rasakan sih, people tuh tend to judge others gitu loh saat ini. Jadi sebenarnya sangat bagus tuh untuk practice acceptance gitu ya. Makanya dengan acceptance itu kan
memperdalam how we view our life gitu, either we want to switch it into positive atau we want to switch it into negative. It's up to you gitu loh, it's up to us to decide gitu loh, dari sana sih. Kalau gua always like to kayak orang ini bakalan, I love to create assumptions every time, and I hate that actually. Kayak Maggie, kenapa sih lu gak bisa berpikir lebih kayak nggak mungkin lah mereka nggak bakalan kayak gitu nah lah. Nah itu gitu, karena saya melihat sih kamu tuh masih tend to mempunyai mindset tuh untuk please others gitu loh. Nah jadi you want to impress others, you want to please others. Nah itu tuh yang nantinya tuh you actually create a turbulence gitu loh in your in your life gitu. Karena sebenarnya there's no point to impress others juga gitu loh, atau to hear from others gitu, because you are you gitu ya. Karena ya I mean Maggie yang aku kenal sih ya seperti ini gitu ya. Jadi ya I mean kenapa, why are you trying to impress me gitu loh, which is yang aku bilang sih makanya kenapa tendensi yang akhirnya kamu nggak bisa practice acceptance dengan persepsi itu gitu loh. Karena kamu tuh masih in the stage tuh masih takut kayak misalnya orang tuh akan view kita tuh seperti apa gitu, atau orang tuh akan berpikir apa sih. Nah kalau misalnya gue ngomong seperti ini, mereka akan merasa enak gak ya atau gimana gak ya gitu ya. Nah itu tuh all that thoughts tuh reform gitu loh around us gitu. Tapi kan sebenarnya kan itu belum kejadian ya, karena kan kamu juga belum ngomong itu kan ke orang itu kan, dan kamu nggak tahu itulah masalah gue seperti apa gitu loh. Benar gitu. Nah kamu kan nggak tahu reaksi orang itu seperti apa gitu. It's all in our mind, it's all in our assumption. Because yang saat ini sih kita harus avoid, dan makanya jadi saya bilang sih kita harus leave it to nature's intelligence juga sih gitu loh, untuk membantu kita tuh untuk bisa find our inner peace ya. Jadi jangan force the solution gitu ya, karena ya seperti yang tadi yang saya bilang ya, karena kamu belum ngomong juga sama orang itu gitu. Jadi kenapa kok kamu sudah mikir bahwa orang itu akan merasa tidak senang gitu ya ketika kita ngobrol gitu, padahal kan kita belum ngomong nih. Iya. Seperti itu. Benar. Iya. We have to align with the universe ya berarti ya. Benar gitu loh, karena itu sangat penting ya. Makanya jadi saya juga ngobrol lah sama teman-teman yang mengikuti 21 Days of Abundance Challenge ini juga. Jadi ada salah satu phrase tuh yang dibilang tuh ini, jadi kita tuh harus dance along with the universe. Nyesel loh aku. Nyesel aku gak ikut kemarin. Dance along with the universe, don't force for the solution and detach the outcome sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya universe itu pingin kita nari caca-caca, lu maksain nari hip hop ya nggak akan align juga. Bener ya. Selalu clash gitu loh dengan kondisinya gitu loh. Musiknya nggak seirama ya. Benar gitu. Jadi kita nggak seirama gitu. Makanya jadi kenapa ya itu gitu, karena ya pasti kan awal-awalnya kan juga ya yang kayak misalnya masalah COVID ini ya, awal-awalnya kan juga orang-orang kan merasa ini kenapa sih kok ada COVID gitu dan kayaknya gue blaming the situation gitu, aduh gue nggak bisa traveling atau apa gitu. Tapi along the way ini ya, kalau misalnya kita dengar banyak cerita dari orang sih sebenarnya banyak positif imannya gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa main dengan keluarga kita, atau bisa main dengan anak kita baking, kita bisa acquiring skill lain gitu. Jadi actually I mean we are human being gitu, and we are very intelligent ya. Makanya kenapa survival skill kita tuh sangat kuat sebenarnya as a human being. Yes, I agree. Yeah. Because people tend to sometimes creating the future world. Kayak kita udah create story di pikiran kita, kalau misalnya kayak pasti mereka kayak gitu. Itu yang sometimes membuat orang jadi gak bisa inner peace. Iya, dan juga gini sih, karena kita tuh udah force for solution juga ya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita akhirnya jadi nggak senang gitu loh. Kayak misalnya kita tahu misalnya gini, kayak misalnya kita lagi nyetir misalnya gitu ya, dan kita tahu misalnya jalan yang biasa kita lalui itu nggak macet misalnya. Nah tiba-tiba tuh suatu hari itu tuh macet gitu ya, banget gitu, misalnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya suatu tes gitu loh, apakah kita mau view that negatively atau kita mau view that positively gitu loh. Misalnya negatively ya misalnya
misalnya kita bisa komplain atau misalnya marah-marah atau apa gitu. Tapi kalau misalnya if you view it positively, ya mungkin you can listen to your favorite songs misalnya, atau misalnya kamu bisa misalnya telepon speaker call gitu dengan teman yang udah lama kita nggak kontak atau apa gitu. Jadi it's actually tuh ini gitu loh, how we view it gitu sebenarnya. Atau malah sebenarnya it's a blessing in disguise gitu. Kenapa macet misalnya, ya karena mungkin ya kalau misalnya kita nggak macet mungkin ya bisa misalnya jalanannya terjadi apa-apa atau gimana gitu loh. Jadi semua itu ada hikmahnya. True. Because 80% people will like screaming in the car kayak apa sih? Biasa nggak macet. People dislike changes. Iya, tapi saya juga nggak bilang bahwa saya itu langsung merasa relax atau apa juga gitu ya, karena ya itu gitu loh, makanya itu kenapa kita dites sebenarnya gitu loh, kita diuji lah gitu. Nah, bagaimana kita view mindset itu? Tadi kita singgung about self acceptance ya, berarti itu ya Komaju ya. How can we build such a consistent self acceptance in our life? Itu proses sih ya, jadi jadi gini sih, jadi either kita bisa dengar recording setiap hari gitu ya, misalnya untuk membantu kita untuk tetap stay on track, atau misalnya kita bisa melakukan misalnya hal-hal yang which is to generate our positive mindset sama well-being juga gitu loh, misalnya gitu loh. Nah, salah satu yang aku bilang sih yang paling efektif itu adalah sebenarnya sih be grateful ya. Jadi misalnya setiap pagi itu, misalnya setiap bangun itu kita be grateful of what you know that we have to that we have to achieve, atau apa sih yang kita sudah achieve, atau apa sih yang kita udah bisa lakukan gitu saat ini gitu. Jadi aku bilang sih kayaknya sekarang juga semua orang tahu lah kita harus bersyukur gitu, which is, tapi itu bener sih aku bilang sih. Jadi itu salah satu platform ya untuk kita tuh tetap bisa stay on track gitu, aku bilang. Jadi just be grateful aja. Sometimes ketika kita saying like okay we have to be grateful itu, still many people yang literally cannot put that pattern in their life. Kayak apaan sih lu asik be grateful, you know, just shut up. malah diteriakin kan, kayak shut the fuck up. Iya, bener sih. Nah, makanya jadi gini ya, itu sebenarnya sih nggak ada kayak recipe yang langsung bisa bikin kamu tuh langsung menjalani positive mindset seperti itu sih. Jadi itu tuh adalah sebuah proses, dan along the way itu ya kita harus belajar, karena itu sebenarnya salah satu cara untuk managing stress juga ya. Apalagi kan kalau misalnya kayak saya kan di big corporate gitu kan juga a lot of external factors tuh coming up gitu loh, dan kita tuh harus bisa managing our stress level ya, or else ya we will die juga gitu kalau misalnya kita nggak bisa managing our stress level ya. Makanya yang tadi Komaju bilang itu berarti kayak everything we do we have to be grateful and align with the universe ya. Itu I totally agree sih. Ada suatu ketika itu gue memang kayak lagi feel really blessed at that time, kayak everything just align, everything just like wow, kayak bener-bener universe itu kayak bener-bener memeluk kamu, membantu kamu. Gitu ya. Beneran loh itu teman-teman, you guys should try. Iya benar, karena gini sih, karena kalau misalnya once you align-nya itu sebenarnya juga bisa membantu kamu tuh achieving your goal juga gitu. Makanya kenapa there's actually a reason kenapa kamu tuh akhirnya tuh memilih step untuk meniti karir di Jakarta gitu loh. Pasti pasti dibantu lah sama universe gitu loh untuk bisa mensupport si Maggie tuh bisa sampai ke Jakarta dan berkarir di sini. Ya karena kan if I'm not wrong kan waktu pas kamu masih muda dulu kan juga udah kepikiran kan. Udah kayak aku mau I want to run from Medan, I want to get out from here. Iya, itu benar. And the opportunity to comes akhirnya kan. Kayak literally. But at that time ya sebenarnya aku melakukan I pray to God. And memang saat itu gue kayak berpasrah aja kepada Tuhan. And it just snap. Iya benar. Makanya kenapa? Nah itu gitu loh, karena kita kan surrender ya, dan akhirnya kita tuh pasrahkan ke Tuhan ya untuk membantu kita tuh manifest our dream or manifest our goal. Makanya jadi kenapa kita tuh nggak boleh force the solution sebenarnya akhirnya gitu. Kayak misalnya gini sih, misalnya
oke, kita tuh udah ada intention tuh untuk apa, untuk seperti Maggie yang meniti karir di luar Medan gitu misalnya gitu. Ya udah gitu loh, nah let the universe tuh work along aja gitu loh. Apakah nanti kamu ended up di Jakarta atau misalnya kamu ended up di Singapura atau gimana gitu ya. Tapi ya as long as ya kamu sudah keluar dari Medan gitu kan. Yes, exactly. Iya. Now I get my freedom. Boop, boop. Just now you say you are joining the 21 days of abundance of apa tuh? Meditation ya, meditation untuk self healing ya. Iya, jadi sebenarnya itu saya dikenalin 21 Days of Abundance Challenge itu dari teman saya, namanya Wayudi, Coach Wayudi. Kalau misalnya kalian mau cek di IG-nya itu ada namanya Coach Wayudi. Ya, jadi dia tuh yang memperkenalkan 21 Days of Abundance Challenge itu. Jadi ya saya ikut lah ya, biarpun itu 21 days ya. Gitu. Jadi setiap hari itu kita diberikan task gitu, diberikan tugas yang harus kita lakukan, sama kita harus mendengar recording dari Deepak Chopra. Nice. Nah, jadi kita harus mendengarkan recording itu. Jadi ada beberapa lah. Jadi dia tuh ngomong soal soal tentang how we live in abundance gitu, dan kita harus menerapkan 7 spiritual law of success-nya dari bapak ini, dan juga bagaimana kita harus bisa manifest our dream into goal, dan juga be grateful gitu. Jadi ya setelah mengikuti si 21 Days of Abundance Challenge itu ya memang menarik gitu loh, dan banyak hal-hal yang bagus lah ya terjadi gitu loh di kehidupan saya gitu. Jadi ya memang oke lah, worth to try sih kalau misalnya kalian ada intention untuk coba itu. Berarti doing meditation also can work ya sometimes ya. Benar. Jadi dalam beberapa hari ini actually I'm doing the one yang Komaju kirimin itu meditasi. Oh really? Did you? Yes. It's so peaceful. I slept so well last night because I listened to the meditation and the words before I slept, and it really helps. Soalnya I used to kayak susah tidur. It's like sometimes udah lelap, then ntar bisa kebangun misalnya jam 2 atau jam 4 gitu, like I bisa get up, bisa terbangun gitu loh. But last night I actually fell asleep quite well thanks to you. Berarti memang ada impact positif kan sebenarnya kan ke kamunya kan. Yes, bahwa ya dengan mengikuti itu tuh akhirnya bisa tidurnya nyenyak misalnya gitu loh. Nah, ya kalau misalnya kamu merasa cocok sih ya dijalani aja, then you will see gitu loh. Mungkin ya akan bisa bagus untuk mendapatkan inner peace yang seperti yang kamu bilang gitu, karena dari cerita-cerita kamu ke saya itu tuh kayaknya my life is so melodrama dari kamu gitu loh ini. Oh my god, sometimes I just like Maggie. I'm not saying that you're drama queen, but iya gitu, karena saya merasa sih kamu masih belum bisa mempraktisi acceptance itu ya. Jadi akhirnya kamu tuh banyak taking assumption gitu loh. Misalnya misalnya nanti waktu pas gue ngomong kayak begini mereka akan bakal marah nggak ya? Nah itu kan belum terjadi karena kamu kan belum ngomong gitu. Kenapa kok kamu udah mikir? That's my problem. Terjadi. Gue duluan kayak mikirin, aduh mau nggak ya gue create konten kayak gini, bisa ntar bisa kayak menyanjung orang nggak ya, you know. I always it's so tiring, you know. I just hated it. Sometimes I just fuck that Maggie, just do it, you know. Sometimes I just like pengen banget. Iya, sebenarnya ada baiknya juga hidup ala carefree sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya hidup secara spontan. Jadi ya ini aja gitu loh, let the universe tuh membantu kita aja gitu loh, kita arahnya tuh mau kemana gitu, ya udah gitu, kita dance along aja, dan pasti lah akan dikasih tuh outcome yang bagus nantinya gitu. As long as ya itu ya, jadi kita tuh mempunyai positive mindset ya, dan tidak force for solution sebenarnya, jadi detach the outcome. What you say is true. Actually I agree because one of my friend actually dia tuh bawanya positif banget. Kayak gue sampai kayak you are so unrealistic, you know. There's because how can you be always positive? Soalnya kan kita nih kan manusia itu kan ada emotional ya. Up and down ya. Emotionnya ya. Yang dia lakukan itu memang align sama universe. So yang universe pertemukan dia itu dengan orang-orang yang
positive, people who supports her and something like that. Itu I totally believe sih. Soalnya kalau kita negatif ya, we will attract a lot of negative energy and negative people in our life. Itu benar banget. Makanya ya, which I totally agree sih. Jadi akhirnya ya apapun yang kita lakukan itu tuh ya tidak akan align gitu ya, dan outcome yang kita mau achieve itu juga nggak akan bagus juga gitu loh, kalau misalnya ya yang seperti yang kamu bilang gitu. Jadi a lot of negativity gitu in our mindset, dan if we don't menjalani positive vibes gitulah, jadi ya seperti itu nantinya. Iya, soalnya kalau kita terus-terusan blaming the situation juga gak benar juga ya. Benar, karena ya pasti akan ada reason ya kenapa akhirnya waktu pas yang kita lakukan itu tuh ya the universe as it be gitu loh. Jadi ya biarkan aja gitu ya, karena ya memang itu yang terjadi gitu ya. Itu yang terjadi, dan kita nggak bisa stop that incidents to happen sebenarnya. Jadi ya bagaimana kita take that situation tuh ya itu gitu loh, untuk membantu kita gitu loh, untuk manifest positivity gitu di dalam kehidupan kita. Iya, sometimes soalnya kita ini orang kan seperti ini ya, maksudnya kita sukanya itu kayak berusaha banget untuk kayak orang-orang notice kita gimana gitu kan. Ketika saya mendengar itu yang meditation itu ya, I think it's Kevin yang list support ya berarti mungkin ya. Yang dia bilang itu bunga itu tidak maksa untuk bloom. Yes. Bumi itu tidak maksa untuk berputar. Itu kayak I was like, oh my god, that's so true. Kayak rumput itu gak maksa untuk berrumput gitu loh. Untuk growing, benar gitu loh. And fish doesn't try to swim kan. Yes, fish doesn't try to swim. Gitu. Itu kayak what? Kayak gila sih. Kayak bener-bener kayak kena tampar gitu. Iya. Sebenarnya sih makanya seperti yang saya bilang sih, jadi itu proses ya. Jadi saya juga nggak bilang bahwa saya udah super positif gitu, nggak seperti itu juga. Jadi memang itu membutuhkan proses ya, dan kita juga banyaklah diskusi dengan teman-teman yang seperti yang saya bilang gitu. Jadi akhirnya kamu akan meng-attract orang-orang dengan yang positif mindset juga ya. Jadi nah itu tuh akan makin bagus sih untuk manifest our ini juga gitu loh, manifest our dream, manifest our goals. Ya. Karena kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang mindsetnya sama semua seperti itu, dan itu akan secara otomatis sih kamu akan meng-attract seperti itu juga. Do you know ada satu quote yang like you are 5 people around you. Oh, seperti apa tuh? Kayak dia ada satu quote ya, itu entah dari siapa tuh yang bilang maksudnya we are 5 people around us. Jadi kalau kita dalam satu grup itu ya, itu di depan kita ada 4 orang yang negatif. Oke. Kita otomatis bakalan menjadi mereka. I see. Iya. Tapi kalau kita kalau 4 orang itu positif, we will become them. We will become positive. Iya, benar. Have you ever heard ya, itu quote-nya pun benar-benar very powerful ya, very true. Memang seperti yang quote-nya bilang itu, maksudnya kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang gak benar, atau negatif, we will become them. Benar, dan kita akhirnya capek sendiri juga ya. Kita akhirnya capek juga gitu loh. Even though kita ini positif. Kita sebenarnya sih tidak membutuhkan drama-drama in our life ya. Jadi ya benar gitu. So tired, Yeah, it is. It's very tiring. It's very tiring. Seriously. Sometimes kayak masih di high school gitu loh, kayak oh my god, am I living in a high school? High school drama. Iya benar. Makanya gue lihat ini Komaju nih kok bisa sih kayak handling shit and handling shit. Handling shit that well. Enggak, karena life kita tuh udah full of shit gitu, jadi we don't need another shit sih sebenarnya. Susah loh sebenarnya jadi orang positif, because when seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita itu masuk ke satu grup yang 4 orang negatif misalnya kan, kita ngomong sampai sepositif apapun, mereka gak bakal bisa masuk, trust me. Right? They will say like,
mereka bahkan bakalan menjauhi kamu. Iya benar sih. They will say like, oh, iya this... benar sih. Jadi saya juga nggak bilang bahwa saya tuh senantiasa tuh selalu tuh ketemu dengan orang-orang positif ya. Jadi ada juga lah gitu loh teman yang ya view sometimes tuh view negative mindset gitu in their life gitu. Tapi ya akhirnya ya kamu juga akan memfilter sih dengan sendirinya gitu. Kamu akan memfilter di pikiran lo tuh, oh, oke, ini yang bisa saya absorb, ini yang bisa saya misalnya avoid gitu ya. Jadi supaya tuh tetap tuh berada di signal yang positif itu. Iya kan, nggak gampang. Soalnya malahan kamu yang bakalan dijauhin. Kayak Maggie, sok positif banget sih. You know? Oh ya udah, I mean in that case we don't have to impress them, right? I mean, but sometimes I can go stress. Ya mungkin, nah makanya kayak gitu. Jadi ya mungkin gini juga sih ya, mungkin itu juga pure persepsi aja sih aku bilang sih. Jadi mungkin juga mereka tuh nggak akan yang langsung tuh leave you 100% ya. Mungkin ya mereka akan merasa kayaknya Maggie ini sekarang nih agak beda nih gitu loh mindsetnya gitu. Ya I mean let it be aja gitu ya. Mana tahu kamu ketemu dengan orang-orang yang signalnya sama semua dan ya it will change your life probably. We never know ya. Ini loh, orang-orang justru nggak suka yang berubah. Misalnya kayak dulu ya, maybe ya, example kayak dulu Maggie nggak kayak gitu deh. Iya, gimana ya? Karena kan mereka itu juga, bakalan merasa ini Maggie berubah banget, kayak bukan dia deh dulu. Soalnya you know, people always live in the past sometimes. Benar, nah itulah gitu loh. Ya benar. Ya kan akhirnya kan juga ya, I mean people tuh evolving ya, karena kehidupan kan juga berubah ya, dan seiring dengan kita semakin ya going through another steps, another changes in life, another experience ya, akhirnya mindset kita berubah ya, kita nggak seperti orang yang dulu lagi gitu loh. Ya, jadi ya perubahan itu pasti akan wajar ya, orang tuh pasti akan berubah akhirnya. Soalnya orang-orang nggak suka kalau misalnya kayak Maggie itu sekarang berubah jadi positif banget ya, you know. People hated that. Karena Maggie itu dulunya kayak gitu. Justru dia ratu gosip kayak gitu lah. Misalnya, I'm not a ratu gosip, okay? No ya. It's just example. And now, susah ya, I mean. In that case ya, I mean we cannot push them ya. Gimana ya? Jadi kita juga nggak bisa maksa mereka tuh untuk mengubah persepsi mereka juga ya. Jadi ya kalau bagi saya sih ya sudah, I mean ya kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengakomodir mereka ya. Ya kalau misalnya mereka masih nggak merasa puas ya udah gitu loh ya, itu kan dari point of view-nya mereka ya. As long as ya, I mean hal-hal itu yang membuat kita bahagia ya, amin ya, kita jalani aja kehidupan kita, ya nggak sih? Even if we have to lose them. Tapi kan itu belum kejadian. Tapi kan itu belum kejadian. Even if we have to lose them, no, belum kejadian. But, tapi sebenarnya itu juga kan back to ini juga ya, back to our persepsi juga ya, karena itu kan belum kejadian ya, dan kita udah assume bahwa mereka tuh akan meninggalkan kita. Gitu. Jadi I mean I cannot answer you juga gitu bahwa ya akan gimana ya, karena itu juga belum kejadian kan sebenarnya kan. Ya, I mean, let the ini aja gitu loh. Ya kita detach aja outcome kita gitu. Dan kalau misalnya mereka akhirnya memang merasa nggak fit into our signal, ya, dan kita baru lihat aja nantinya gimana. Ya misalnya kamu ketemu teman yang lebih oke, misalnya kamu ketemu selebriti misalnya, atau sosialita. Langsung berubah lagi kan, lagi kan, jadi sosialita kan sekarang. Iya, misalnya sosialita yang positif mindset atau selebriti yang positif mindset, misalnya signalnya sama kamu misalnya gitu kan. Nah, we cannot predict ya what's will happen in the future. Benar, karena itu belum terjadi. That's true. Berarti intinya kita mesti pasrahkan our life. Ngeri banget, pasrahkan our life. Sih ya, I mean bukan pasrahkan ezinnya, kita we don't do anything gitu ya. We have to be responsible with our life ya. Dan be responsible, guys. Iya, benar, kita harus responsible with our life. Jadi bukan yang pasrahkan ezinnya. Ya udah kita pasrah, kita nggak tidur aja kan. Masuk gitu loh. Nggak akan seperti itu. Nggak. Itu bukan realita kehidupan. Jadi misalnya ya kita tuh udah mikirin beberapa opsi misalnya gitu, kayak misalnya kamu gitu ya pingin pindah ke Jakarta misalnya gitu ya, tapi kan kamu kan melihat beberapa opsi kan, misalnya melihat beberapa
opsi karir misalnya gitu loh. Misalnya kamu apply di perusahaan yang lain, atau misalnya kamu pingin entrepreneurship, misalnya kamu bertanya ke teman yang sudah ada di Jakarta. Jadi kan we explore our options kan. Tapi ya udah kita pasrahkan ke universe tuh untuk get the outcome gitu loh. Nah misalnya kamu kan sekarang kan udah di Jakarta dengan perusahaan startup yang oke. Yeah, I'm really blessed actually. I'm actually out of my comfort zone now and out from my hometown as well. Karena that's my dream untuk keluar dari kota Medan yang somehow I feel not really developing. Oops. Bukan mau offended ya everything ya, but yeah, I just feel like I'm not really growing di my hometown. And you actually, I mean, you have the sense that ini sih sebenarnya sih, ya kamu udah step out from your comfort zone. Sebenarnya juga pasti kan ada beberapa objektif yang you want to achieve kan. Nah yang seperti yang tadi kamu bilang gitu loh. Jadi untuk living carefree life misalnya gitu. Atau as simple as you want to make your parents proud kan sebenarnya gitu loh, bahwa ya kamu tuh bisa show ke mereka tuh, okay, I'm actually, you know, I'm a grown up girl now. I'm you know, I'm independent now gitu loh. Jadi you make them proud basically. Ya dulu gue tuh a little bit stressed sih, because kayak I have nothing to you know, show them. But ketika mereka dengar gue mau pindah ke Jakarta tuh, they actually very amazed and very happy, and that makes me feel so grateful. Kayak gue juga kayak wow. As well, given that I knew your parents. Oops. Ya kan? Yeah. Reaksinya gimana kan? Iya benar gitu. And what I heard is that they're very supportive as well, right? Yes. So, They're very happy. Soalnya mereka memang suka anak-anaknya itu kayak work out from hometown, yeah. Soalnya mama always say kayak you go find a job yang di luar dari Medan, because she knows I don't like to, you know, di Medan itu gue kayak gak suka banget. She always told me to go out and find job overseas gitu loh. Kayak even dulu sebelum ke Jakarta nih, dia kan selalu bilang kayak lu cari kerja aja di Singapura atau you know, atau di Jakarta gitulah. Yeah. And finally, yes. Finally you're here. I'm here. Yuhuu. Oke, jadi kok kapan lagi nih ada yang 21 days abundance? Gue mau ikut deh. Bisa aja sih. Jadi nyesel kemarin nggak ikut. Iya, jadi gini, bisa aja sih. Jadi di-create lewat WhatsApp group gitu. Jadi anyway, I mean, kalau misalnya kamu ada teman-teman yang pingin ikut juga, nanti kita bisa create WhatsApp group gitu. Jadi nanti setiap hari tuh kalian tuh ada kayak daily task gitu. Setelah itu nanti dengan recording, meditation. Mau dong. Nah, for 21 days. Sebenarnya kalau melakukan hal-hal seperti ini ya, memang kadang kita bisa bisa pull ourselves untuk tidak do something negative or think negatively. Memang itu bisa helpful banget, because it distract our mind. Bener gak sih? Kayak misalnya aku feel like, okay, Maggie, you are being negative now. I always talk to myself, you know. Selalu ada kayak, Maggie, stop it. Now, don't continue. Iya, gue selalu ada suara gue sendiri yang my inner hero ini loh, yang inner villain ini kan kayak selalu mau keluar gitu kan? Iya benar. Mungkin sih dengan harapan mengikuti yang si program ini sih, mungkin dengan harapan semoga yang si inner hero itu tuh makin sering keluar gitu ya, instead of the devil side of yourself. Yes. Gitu. Iya, dengan harapan sih seperti itu ya. I totally believe ketika kita lebih sering reading books, itu lebih sering listen to podcast atau do meditation ya, seperti itu kita bisa lebih distract our mind, lebih positive thinking. Itu aku pernah do that because I ever did that, and it really helps. And now setiap hari. Karena kan sebenarnya inner peace itu kan berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan akhirnya kan jadinya ke kesehatan, ke well-being kan akhirnya ya. Jadi kalau misalnya kita semakin ada inner peace ya, kita semakin dengan harapan sih semoga semakin sehat lah ya gitu ya. Iya benar sekali sih. Kalau kita stress or we distracted ya, or we being negative, itu sebenarnya memang kerasa banget sih di kesehatan kita. Kayak our body will feel so tired
all the time. Padahal kita itu udah sleep 8 hours, it can still be tired gitu loh. Berarti itu kan di pikiran kita udah gak benar gitu kan. Iya, benar. Makanya sih itu sebenarnya sih proses ya. Jadi yang seperti yang tadi saya katakan lagi sih. Jadi ya proses itu kan juga membutuhkan waktu ya. Jadi nggak ada proses yang instan kan, gitu ya. Ya karena kan kita bukan makan mie instan ya, yang 2 menit aja udah makan mie instan gitu. Jadi iya benar gitu. Apalagi ini ngomongin soal mindset yang dari kecil tuh kita sudah di-train gitu. Nah untuk meng-achieve mindset itu ya memang itu butuh waktu ya. Pengaruh gak sih kayak mindset kita yang dari kecil itu sometimes kita bisa kebawa ke our life now? Iya, definitely sih, makanya kenapa kan you have the choice kan untuk apakah kamu tetap akan menjalani itu atau ya kamu mengganti gitu loh. You decide gitu loh. Makanya ya seperti yang tadi kita discuss kan bahwa kita be responsible kan with our life kan. Yes. Jadi be responsible, kita pasrahkan gitu ya, dan kita tuh mencari beberapa opportunity tanpa nge-force solution gitu loh. Kadang bawaan dari dulu itu kita jadi habit kita, kayak kita nggak bisa gitu loh, and these things is like so hard to release from ourselves, apalagi untuk sekarang ya, karena dari dulu udah kayak gini. Makanya kenapa ya akhirnya ya kita harus practice acceptance itu ya, dan dengan practice acceptance itu sebenarnya itu bagus juga untuk kayak misalnya kita menjalani relationship gitu loh, karena kan if you deal with relationship kan dengan orang yang berbeda ya, jadi dengan practice acceptance itu ya itu membantu kita juga gitu loh untuk stay on ground gitu, bahwa benar. ya sebelum kita ngobrol misalnya, atau misalnya sebelum kita pingin ribut atau apa ya, kita mikir dulu gitu loh, kita self reflect back dulu gitu, bahwa oh ya saya harus menerima keadaan ini seperti itu. Dan akhirnya ya kita akan pelan-pelan ngomongnya gitu misalnya gitu, atau misalnya lebih ke arah diskusi instead of misalnya argumen misalnya. Keluarga kita itu sukanya everything must be on time, must be in time, kayak semuanya very rushing everything. Jadi kita nih kebawa sebagai like we are living too long in that phase, and kita nih somehow kebawa ke our present life. Sometimes itu ya bakalan orang-orang yang di samping kita merasa terganggu. Karena kamu tuh mengirim signal itu gitu loh, mengirim signal negativity itu. Karena kan yang seperti yang tadi kamu bilang ya, rushing dan ingin tergesa-gesa gitu ya, dan itu tuh kalau misalnya things doesn't go your own way itu nantinya kamu akan bete gitu loh, akan merasa stres atau apa gitu. Jadi kok lama banget sih dia, kok lambat banget sih. Dari sebenarnya itu mengirim signal negativity juga around you gitu, dan iya, jadi orang-orang yang nantinya yang akan dekat kamu itu juga akan merasakan hal itu gitu, which is ya kalau bisa sih ya ini ya lebih tenang lah gitu loh, dan living carefree aja gitu, seperti yang tadi kamu bilang kan, bahwa kamu tuh mengikuti yang meditasi yang carefree itu, dan kamu merasa kok lebih enak tidur, lebih apa gitu. Karena kalau misalnya kamu lebih enak tidur kan juga kan otomatis kan itu juga akan berakibat ke ketenangan juga ya. Jadi kamu akan merasa lebih bisa tenang, kamu akan lebih melakukan sesuatu tuh lebih konsekuensinya tuh akan lebih tenang gitu loh. Jadi instead of tergesa-gesa dan gimana gitu. Iya, soalnya saya ada one bad habit yang gue suka itu, gue selalu bawa misalnya kayak bawa something yang belum terselesaikan itu to my sleep. And I know that's not good ya sebenarnya, tapi gue gak bisa, kayak kadang gue kayak ini satu misalnya kayak A belum terselesaikan, B juga belum terselesaikan, jadi kayak nah itu sebenarnya gini, makanya kenapa akhirnya ya itu, jadi akhirnya kamu tidak align dengan universe, karena sebenarnya pada saat itu universe ingin kamu tidur sebenarnya gitu loh. Nah tapi kamu tuh malah go against that, dan kamu tuh malah mikir gitu, malah bangun pula. Benar gitu, jadi kamu akan bangun dan kamu akan stres sendiri, dan kamu akan yang merasa aduh ini gimana ya kerjaan saya ya gitu. Padahal sebenarnya ya pada saat itu sih nggak akan ada orang yang akan nyari kamu juga gitu untuk menyenangkan kerjaan kamu tuh gimana gitu loh. Jadi kenapa kok kamu stres sendiri ya, makanya jadi itu tuh hal-hal itu tuh yang harus dihindari sih. Yeah, it's very important for ourselves ya, untuk itu kayak self acceptance and release our mind-nya actually ketika kita udah waktunya tidur itu ya. That's why banyak orang yang nggak bisa tidur, maybe I think is that's the problem ya. Kayak they take their stress
stressness into their sleep. Probably ya, mungkin ya, mungkin. Jadi sok-sokan kayak ini. Aduh. Okay, Ko Maju, I have to close this. It's really nice talking to you. Ko Maju, ini ada gak advice untuk maybe our audiences? Advice yung mana gua. Skip that part. Advice gak apa-apa loh, maksudnya ada advice gak maybe untuk orang-orang yang maybe have the same problem as me gitu loh. Oke, yang paling penting sebenarnya sih adalah menemukan inner peace ya. Jadi at the end tuh bagaimana kita tuh views our life dan bagaimana kita tuh tidak mengejudge people gitu loh. Jadi makanya seperti yang tadi kita discuss, practice self acceptance tuh itu sangat penting dan kita tuh harus be responsible ya untuk action yang apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi be responsible, ya udah surrender aja, pasrahkannya ke universe dan selong, dan jangan detach the outcome karena itu akan membantu kita tuh untuk manifest our dream atau our goal. Okay, wow, that's really nice. Okay, thank you Ko Maju untuk hadir di Let's Talk malam ini. It really helps, it really helps. I'll see you again Ko Maju. Semoga bisa berjumpa dengan kamu as soon as possible. Thank you, ya, bye bye. Thank you Ko, bye bye. Bye.